Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Antara Kisah dan berjumpa lagi bersama gua. Di sini ada Panji. Kali ini gua sendiri ya. Jadi untuk video kali ini kata adik gua itu ada dari kemarin ada beberapa orang yang bertanya, minta dijawab pertanyaannya. Jadi tadi gue pilihin, jadi pertanyaan yang bakal gue jawab di sini gue pilihin cuma 5 pertanyaan aja ya. Jadi gue bakal ngejawab 5 pertanyaan, dan nanti di akhir video ini sebenarnya saling sambung menyambung. Nanti di akhir video nanti gue selipkan satu satu video dari dari sosok goib yang kemarin menyampaikan pesan gitu. Jadi nanti gue selesai ngejawab pertanyaan ini, nanti dari video ada pesan juga, cuman bukan dari gue, itu dari sosok goib yang kemarin sempat datang gue gitu. Interaksi sedikit lah ya, sebentar, nggak lama sih kemarin. Nah, tapi sebelum lanjut ke intinya, sebelum gue jawab pertanyaan, gue gak akan pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, serta tekan tombol loncengnya. Dan subscribe sebanyak-banyaknya, disebar videonya kemana saja, mau ke sosial media kalian, mau kemanapun itu, silahkan. Dan gue doain supaya yang sudah subscribe untuk semakin lancar rezekinya, dan dan pokoknya dilancarkan semuanya kayak jalan tol, pokoknya itu aja, amin. Nah, di sini gue bakal ngejawab 5 pertanyaan ya. Mungkin ini sebenarnya banyak, kata adik gue banyak pertanyaan masuk, baik ke punya ke Instagram dia pribadi atau ke Antara Kisah. Cuman di sini gue pilihin yang ini aja lah, yang singkat-singkat aja ya. Jadi di sini pertamanya ada pertanyaan yang masuk. Ada yang nanya nih sebenarnya gue nggak tahu nih, nanya ke adik gue atau ke Antara Kisah ya, cuman ya gue jawab aja di sini ya. Jadi sini pertama ada pertanyaan masuk, iblis, jin, dan setan bedanya apa? Jadi bedanya itu adalah ya. Jadi bedanya itu adalah iblis itu adalah leluhur para jin. Ibaratnya moyangnya jin itu iblis namanya. Sedangkan jin itu siapa? Jin itu adalah makhluk yang diciptakan sama Allah dari api, itu jin. Lalu setan apa? Setan itu adalah sifat. Jadi setan itu sifat ya guys, perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya hanya ada iblis dan jin. Setan itu sifat yang dimana sifatnya itu menyerupai atau mendekati jin kafir. Jadi contoh misalnya gini, jin yang membangkang waktu penciptaan Nabi Adam, itu disebutnya setan ya, karena nggak mau menyembah Nabi Adam gitu kan, itu disebutnya setan karena sifatnya membangkang. Nah, begitupun manusia. Kalau manusia ketika punya kesombongan di hatinya sedikit pun, merasa lebih baik dari orang lain, itu bisa disebut setan tanpa terkecuali. Ya, semua gue pukul rata di sini tanpa terkecuali, tanpa melihat pangkat, derajat, dan harta, tahta, segala macam. Siapapun itu yang punya kesombongan di hatinya sedikit, merasa lebih baik dari orang, atau sombong atau merendahkan orang lain, itu bisa disebut setan. Jadi jangan marah kalau misalnya kalian punya sifat, ketika ada sifat buruk dikatain setan sama orang, ya jangan marah, karena memang setan itu adalah sifat gitu. Jadi intinya iblis ini adalah leluhurnya jin, jin ini adalah makhluk yang diciptakan dari api termasuk iblis. Nah, setan ini sifatnya, sifat-sifat dari rangkuman sifat buruk iblis jin ini dirangkum jadi satu, namanya setan gitu. Manusia bisa punya jiwa setan juga, bisa lah, apalagi manusia zaman sekarang banyak ya. Itu jadi jelas ya perbedaannya iblis, jin, dan setan. Kemudian yang kedua, Korin, Kodam itu siapa? Korin itu adalah sosok yang diciptakan sama Allah yang menyerupai bentuk kita, atau bahasa ininya yang menemani kita dari kita lahir sampai nanti wafat. Cuman Korin ini masih menjadi perdebatan begini, karena Korin ini ada yang menyebut Korin ini mengarahkan kita untuk ke arah yang lebih baik. Ada juga versi yang Korin ini mengajarkan ke arah kita ke lebih buruk. Tapi kalau kata gua sebenarnya itu pusat kendalinya bukan ada di Korin. Pusat kendalinya ada di diri kita sendiri lah. Ya, jadi Korin ini kalau kata gua dia posisinya netral. Jadi gimana pembawaan kita? Kalau misalnya bawaan kita baik, ya berarti Korinnya memang mengikuti jiwa kita yang baik. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau sifat kita buruk, jelek, ya berarti Korinnya lebih ke arah yang jelek gitu. Jadi sebenarnya
bukan tergantung korin kalau kata gua, semua tergantung diri kita sendiri masing-masing ya. Gitu. Kodam. Kalau kodam ini sebenarnya kodam ini masih abu-abu ya. Jadi kodam ini ada yang bilang kalau misalnya kita mengamalkan sesuatu atau apa gitu kan nanti jadi khodam, atau kita misalnya melakukan ritual apa itu nanti kita punya khodam. Tapi pada dasarnya sebenarnya khodam ini apa ya, hanya pemanis aja sih kalau kata gua. Balik lagi sebenarnya hampir mirip-mirip sama korin. Jadi khodam ini gimana pembawaan diri kita sendiri. Kalau diri kita buruk maka nanti yang terjadi pada korin dan khodam ini adalah buruk gitu. Tapi kalau kita berbuat baik ya nanti yang terjadi pada korin dan khodam ini baik gitu. Jadi jangan disalahkan korin, khodam, jin, itu jangan disalahkan karena gini, semua balik lagi, kalau untuk manusia semua balik lagi tergantung kepada manusia itu sendiri gitu. Lanjut, kemudian yang ketiga ini apa ini? Oh, kalau yang sudah meninggal apa bisa ke dunia lagi? Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah, itu syair yang biasa Gus Dur nyanyiin. Jelas ya, setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk minta doa. Berarti bisa jawabannya kan? Dah jelas jawabannya adalah bisa di waktu-waktu tertentu dan jika Allah menghendaki. Jadi jangan lagi punya berpikiran orang yang sudah meninggal diam santai-santai di alam barzakh. Oh tidak seperti itu. Orang yang sudah meninggal itu punya waktu-waktu tertentu di mana dia bisa dikembalikan sama Allah ke rumah untuk menengok sanak familinya, sanak saudaranya di waktu-waktu tertentu. Biasanya sih ya, biasanya ini di Senin malam Selasa atau di Kamis malam Jumat gitu. Jadi jangan sampai kalian punya pikiran Senin malam Selasa adalah malam yang buruk, malam Jumat adalah malam yang buruk. Tapi itu sebaliknya, Senin malam Selasa adalah malam baik di Islam dan malam Jumat adalah malam yang baik juga. Nah, hanya saja diselewengkan sama beberapa segelintir orang yang ketika mau disegelintir oleh beberapa orang yang bersekutu dengan makhluk halus yang beraura jahat, itu diputar balikan faktanya. Jadi seolah-olah malam Jumat itu adalah di mana tempat setan jin keluar gitu, di mana hari Senin malam Selasa itu adalah tempat di mana dukun-dukun santet atau teluh itu mengeluarkan santetnya gitu. Padahal kalau di Islam itu Senin malam Selasa adalah malam baik, malam Jumat pun adalah malam yang baik. Jadi jangan kalian terkecoh atau dibodohi oleh statement yang seperti tadi gue sampein. Oke, jelas? Ayo apa iki? Ngompat. Kemana orang yang udah meninggal nih? Sorry nih, gue tulis lagi pakai tangan tadi, tapi gue yang nulis gue yang nggak bisa baca nih. Kemana orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal ya masuk ke alam barzakh dong. Orang yang sudah meninggal itu ketika dia wafat ya masuk ke alam barzakh. Tapi sebetulnya fakta di lapangannya seperti ini. Mungkin gue belum ngerasain yang namanya meninggal, tapi gue pernah mendapat cerita dari sosok-sosok yang ngobrol ya, dan kebetulan ngobrol ketika gue tanya perjalanan kisahnya setelah meninggal itu seperti apa, itu panjang gitu. Jadi nggak semerta-merta begitu lo meninggal langsung di blabluk langsung tanya, itu tidak seperti itu ya. Masih ada perjalanan dulu sebelum kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir gitu. Nanti kalau misalnya kalau udah lengkap formasi nanti gua jelasin penjabarannya sejelas-jelasnya ya gitu. Jadi tadi jawabannya adalah kemana orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal itu masuk ke alam barzakh gitu, masuk ke alam yang sebenarnya, ibaratnya bangun dari tidurnya. Jadi jangan kebalik seperti ini. Orang yang sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain, itu kebalik. Yang ada kita yang di dunia ini itu lagi tidur gitu. Jadi jangan sampai dibalik posisinya. Dan alam yang sebenarnya itu adalah alam gaib, bukan alam manusia. Alam manusia itu adalah alam menghayal lah. Alam menghayal, kita tidur, kita bermimpi, kita bersenang-senang itu. Nah, itu hidup alam manusia. Tapi ketika sudah wafat masuk ke alam gaib, itu adalah alam yang sebenarnya, karena Allah itu adalah sifatnya gaib gitu. Jadi ketika masuk ke alam gaib, yaitu masuk ke alam yang sebenar-benarnya alam gitu. Kadang gue bingung gini, ada beberapa orang yang lebih mendengarkan omongan manusia daripada omongan orang yang sudah meninggal. Maksudnya gini, ketika orang yang
Kan gue pernah lihat gini loh, gue pernah melihat itu ada bahwa apa namanya, jin itu pokoknya semua yang berhubungan sama jin ini buruk gitu. Gue pernah lihat semua yang berhubungan sama jin ini buruk, seolah-olah yang benar itu manusia gitu. Jadi wah, jangan percayalah omongan jin ini jin menyesatkan, ini jin turun nasab lah, ini jin turun temurun gitu, ini jin ini, kalau kata gue itu bohong gitu ya. Jadi lo juga harus pintar ngambil informasi sumbernya dari mana. Kalau buat gue begini, ketika kita sebagai manusia punya pemikiran seperti itu, semua kesalahan, semua keburukan, semua kejelekan dilimpahkan kepada jin, maka kita jadi setan. Betul nggak? Karena tadi gue sampaikan, setan itu adalah sifat. Jadi ketika kita menyalahkan jin, semua yang berhubungan sama jin ini adalah buruk, atau semua yang berhubungan sama alam gaib ini adalah buruk, seolah-olah manusia yang paling benar omongannya gitu kan, maka seketika juga orang ini, manusia ini adalah masuk menjadi setan kalau kata gua. Karena gini, tidak semua jin itu buruk, tidak semua jin itu menyesatkan, tidak semua jin itu ibaratnya mengatur manusia. Tidak, pokoknya gini, bukan gua membela jin, tidak, bukannya gua membela jin, gua masih manusia ya, gua sih manusia. Cuman gua begini, gua mau meluruskan apa yang harus diluruskan gitu. Jadi jin itu tidak semuanya buruk loh guys, hati-hati. Jin ini dibagi menjadi dua, ada jin Islam dan ada jin kafir. Ketika jin Islam ini mengajarkan kebaikan, mengarahkan untuk iman kita lebih tinggi, untuk lebih kuat sama Allah, kenapa enggak diambil? Kan gitu. Kenapa harus mendengarkan manusia kalau manusia sifatnya banyak seperti binatang, kan gitu. Tapi kenapa juga kita tidak mendengarkan omongan yang jin Islam ini ketika mengarahkan ke arah yang lebih baik, kan gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau ada yang bisa diambil baiknya dari siapapun itu, kalau kata gue ya ambil lah. Kenapa enggak gitu kan? Tapi ketika keburukan pun dari misalnya orang yang berpengaruh tapi itu mengarahkan ke arah keburukan, ya jangan diambil gitu. Jadi ibaratnya gini, jadi kita harus fleksibel, kita harus harus fleksibel dalam mengamati sesuatu. Ya itu tadi, kalau jin ini berkata baik, ya kita harus bilang iya itu baik gitu. Tapi ketika manusia ini bilang buruk, ya kita juga harus bilang iya itu buruk gitu. Jadi intinya lo harus bisa milih-milih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi gua tekankan di sini, bukan gua ngebela jin ya, gua masih manusia, gua bukan jin. Tapi gua di sini meluruskan bahwa tidak semua jin itu buruk dan tidak semua jin itu menyesatkan. Dan kalau jin nasab itu, kalau buat gue pribadi itu tidak ada, karena tidak ada leluhur manapun yang mau punya perjanjian sama jin. Sama seperti manusia. Contoh, lu punya anak nih, lu mau nggak mewarisi ke anak-anak lu keburukan? Ayo, gua tanya, mau nggak? Kan nggak akan mau. Pasti leluhur itu atau orang tua kita mewariskan ke kita itu pasti semua yang berhubungan dengan kebaikan. Contoh, sopan santunnya dijaga ya, keluarga kita mewarisi sopan santun yang baik loh. Nah itu kan berarti kan warisan yang baik. Keluarga kita mewarisi pesantren ya, keluarga kita mewarisi majelis ya, keluarga kita mewarisi ini, tuh pasti semua yang berhubungan dengan baik-baik. Begitupun jin. Jadi nggak ada ibaratnya leluhur kita bersekutu dengan jin. Wah, kalau kata gua apa itu nggak ada ya. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati dalam berbicara ya. Itu aja ya, itu nanti kita bahas lah ya, sorry kepanjangan. Terus yang terakhir manusia dan jin tinggi siapa derajatnya? Nah ini pertanyaan menjebak ini ya kalau buat gua. Tapi kalau buat gua, manusia dan jin tinggi siapa derajatnya? Ya tinggal dilihat keimanan sama Allahnya siapa yang paling tinggi. Ini derajat dalam derajat apa ini gitu kan? Derajat kekayaan atau derajat keimanan gitu. Tapi kalau buat gua, manusia sama jin itu tinggi derajat siapa? Ya tergantung tinggi mana keimanan mereka sama Allah. Kalau tinggian jin, ya mungkin jin berarti yang lebih tinggi derajatnya. Tapi kalau tinggian manusia, ya jelas tinggian manusia derajatnya. Begitu. Jadi nggak bisa diukur dari segi apapun itu kecuali keimanan kepada Allah. Itu salah satu menjadi tolak ukur derajat makhluk Allah itu adalah tingginya tingkat keimanan kepada Allah. Gitu. Kalau manusianya tinggi derajatnya daripada jin, lebih taat beribadahnya, ya iya berarti di tinggian manusia. Tapi kalau tinggian jin, ya tinggian itu aja ya, fleksibel lah gimana keimanan gitu.
Ya gitu. Jadi itu tadi ada 5 pertanyaan. Sebenarnya banyak yang masuk, cuman ini gue ambil yang sekiranya mudah aja. Dan itu gue juga gini. Jadi ada juga yang berpendapat setan itu adalah bentuk kayak kuntilanak, genderuwo itu setan. Bukan, itu bukan setan, itu adalah jin. Setan itu adalah sifat. Karena begini, ketika lu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan. Nah, berarti kan yang suka menggoda itu adalah sifatnya setan, sifatnya jin yang dikenai sifat setan gitu. Tapi kalau di Al-Qur'an kan disebutkan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebutkan hanya jin dan manusia gitu. Tapi di ayat lain juga ada kan menyebutkan masalah iblis gitu. Tapi lebih banyak lagi kalau nggak salah gue lupa ya berapa kali disebutkan dalam Al-Quran itu masalah jin gitu. Makanya ada surat yang mengabadikan surat jin gitu, bukan surat setan gitu. Jadi awas jangan ketukar. Jadi kayak seperti kuntilanak, genderuwo dan lain-lain itu adalah jin gitu, bukan setan. Setan itu adalah sifatnya. Kalau mereka mengganggu manusia, mereka menakut-nakuti manusia, itu mereka berubah menjadi setan gitu, karena sifatnya mengganggu manusia. Tapi kalau selama mereka tidak mengganggu, ya mereka tetap jin gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah tentang iblis, jin, dan setan tadi. Iblis ini sebenarnya ilmunya kan tinggi ya, karena iblis ini tahu detailnya Al-Quran, saat turunnya Al-Quran serta isinya Al-Quran ini mereka tahu gitu. Hanya saja satu kesalahan, mereka tidak mau menyembah Nabi Adam, karena mereka merasa lebih tinggi dan terkontaminasi sifatnya setan gitu. Makanya akhirnya mereka dikeluarkan dari surga. Begitupun kita sebagai manusia, ketika kita merasa orang lain lebih benar daripada kita omongannya, atau kita merasa lebih tinggi dari makhluk Allah, apapun itu ya, gue bilang makhluk Allah. Jadi apapun makhluk Allah, ketika kita merasa lebih hebat dari makhluk Allah gitu, yaitu berarti kita sudah terkena sifatnya setan. Nah, di akhir video ini nanti disisipkan itu video. Jadi sosok ini yang ngobrol sama gue ini, dia ini dulunya sebenarnya walau alamnya gini, gue tidak tahu karena gue nggak pernah menelusuri gitu. Gue tidak pernah menelusuri dia dulunya seperti apa dan dia dulunya siapa. Cuman yang gue ambil adalah baiknya. Jadi dia ini dulunya adalah ulama, penceramah, penanyaan kalau kata orang Sunda. Jadi dia ini kalau ada orang nanya masalah spiritual, itu nanyanya ke dia gitu. Begitupun saat menanya masalah agama juga nanyanya ke dia gitu. Dan dia rajin masjidnya, rajin sholat, dia hafal Al-Quran. Jadi ketika dibacakan ayat Al-Quran dia nggak takut, malah nantang gitu. Jadi dia hafal betul isi Al-Quran, hadis pun dia hafal gitu. Cuman ada satu kesalahan, kenapa dia belum diterima sama Allah, karena dia bilang ke gue gini, karena jadi waktu itu suatu ketika si sosok ini ya mungkin dulunya itu dia begini, dia dulunya pernah dikasih nasihat sama seseorang, orang biasa lah. Jadi ada orang biasa mencoba mengingatkan dia, entah mengingatkan apa. Nah, hanya saja di mulut dia oh iya, tapi dalam hati dia menggerutunya gini, siapa sih lu sok-sok banget nasihatin gua ini kan lebih ngerti dari lu masalah agama, masalah spiritual, jadi lu jangan nasihatin gua. Itu pun di dalam hati ya, di dalam hati dia nggak ngucapin. Mungkin di mulut dia cuma oh iya terima kasih. Nah, tapi dalam hati dia menggerutunya gitu. Kalau nggak salah dia bilang gua tuh paling hebat masalah agama ini, gua ngerti, jadi lu jangan coba-coba nasihatin gua. Nah, itu dalam hati loh, kan nggak kedengerannya sama orang yang lawan bicaranya. Tapi karena dia berbicara seperti itu dalam hati, merasa lebih tinggi dari orang lain derajatnya, merasa lebih pintar dari orang lain, akhirnya setelah meninggal ya digantung sama Allah. Maksudnya digantung itu tidak dikasih tempat gitu. Jadi gini aja panjang ya kalau misalnya melebar. Jadi gini, jadi siksaan alam kubur itu ada selesainya guys, bukan seperti neraka. Neraka itu abadi selamanya. Siksa kubur itu selama dosa kita sudah habis, yang menurut Allah sudah habis, itu siksanya berhenti guys. Nah, setelah itu tinggal ya kita mau ditaruh di mana. Kalau kita dianggap sama Allah ya kita layak ditempatkan di tempat yang indah,
ya ditempatkan. Tapi kalau menurut Allah kita punya kesalahan yang sekiranya nanti deh itu ditimbangnya nanti pas hari kiamat aja deh gitu, itu jadilah digantung gitu. Jadi ibaratnya gini ya, ya kita keliaran kemana aja gitu. Nah seperti yang ngobrol sama gue ini kemarin, mereka dia seperti itu, dia iri sama orang-orang yang sudah ditempatkan, sudah dikasih taman-taman untuk beristirahat, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah mereka ini dia ini iri gitu, karena dia sampai sekarang masih menunggu pengadilannya Allah gitu, karena dia masih apa namanya, masih menunggu buat protes, kok saya nggak ditempatin gitu tadi, padahal siksaan saya sudah habis gitu, tapi kok saya masih belum ditempatin, saya masih kedinginan, saya masih kehujanan, saya suka tertawa gitu, tapi tertawanya tertawa sakit hati loh, jadi bukan tertawa bahagia tapi tertawa sakit gitu. Kalau ya kalau nanti lo lihat videonya itu dia tertawa tapi dia tuh sebenarnya menangis gitu ya, karena apa ya, karena tadi gitu, karena satu kesalahan dia merasa diri dia lebih tinggi ilmunya dan derajatnya daripada orang yang diajak bicara, tapi Allah marah di situ. Jadi hati-hati ya berhubungan dengan hati, dengan mulut ini ya sangat hati-hati ya. Ya kalau ya gua bisa ngomong gitu karena yang gua ajak, yang lawan bicara gua bicaranya seperti itu gitu. Jadi gini, jadi ya gue ambil baiknya aja. Oh berarti gue nggak boleh ya menggerutu dalam hati, gue nggak boleh merendahkan orang lain, gue nggak boleh merasa lebih pintar dari orang lain. Itu yang gue ambil. Gue nggak melihat sosok siapa yang ngasih taunya, tapi yang gue ambil ada intisarinya. Yang gue ambil adalah intisarinya. Oh ada pelajaran baik yang bisa gue ambil dari siapapun itu akan gue ambil. Jadi lebih fleksibel. Jadi kalian ketika melihat sesuatu ini coba belajar melihat dari segi baiknya. Jadi jangan melihat dari segi buruknya. Kalau kalian sudah melihat dari segi buruknya, itu nggak akan pernah ketemu baiknya. Tapi kalau kalian mengambil sisi baiknya, insya Allah yang buruk-buruknya tetap terlihat gitu. Jadi tapi kalian ya pokoknya intinya selalu ambil yang baik-baiknya saja dari siapapun yang menyampaikan gitu. Mungkin segitu aja dari gua kali ini. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Kalau ada salah-salah kata dari gua ya mohon maaf, namanya gua manusia. Oke, gua bukan manusia sempurna, yang kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin itu Siapa ya? makin itu siapa aing doakan sampai dia buka iman. Oh, yang di atas. Tapi lupa lagi namanya. Siapa kakek namanya, lupa lagi. Kudu terlaluan. Oh, dari atas ya. Dia kan studi jaman. Bisa main biar dikacingin dong. Oh iya. Percaya aing hirup bahwa dihargaan ku batur mana yang pernah ceritakan. Ya karena kabeh minta nasihat aing. Apa? Bahasa aing ngomong aing bener-bener Dihargain. ngerasa diri aing teh pananyaan batur dari hal segi spiritual. Aing ustad. Nah, aing di tempat aing di tempat padahal aing teh benar-benar harus tidur. Aing mempelajari ngajari ku aing hirup aing dengan yang sholat hukum yang ibadah pas aing baik dari naon tadi aing teh ngerasa diri aing teh bener. Aing teh ngerasa nu diajar ku aing diajar tunggal putih berang isu
Utin. Aing teh ngerasa diri aing teh bener. Aing ngerasa diri aing teh asup surga. Gusti Nu Maha Agung teh ngomong aneh tepantes diirai ya kasar gitu aneh saha nyeri batin nyeri batin nyeri batin aing ngadengekeun omongan maneh ngobrol jeung majikan maneh masalah segi spiritual nu lain tetep percaya isna aya we nya nu teu percaya banyak. aing teh ulama aing teh ulama gara-gara seutik rasa ngerasa diri aing pang benerna tinu lain bahkan aing teh ngerasa anu nanya-nanya ka aing teh bener-bener aing spesial ngerti teh spesial Istimewa. aing diperlakukan teh istimewa baik Ustaz Ajengan. Kiai ajangan iya si kopi iya subuhanana langsung sabaraha tahu aing pae paroho aing pae geus we masing-masing supaya aing hina henteu ci kopi ge kadang geus aing rasa dirinya jadi pananyaan batur ulah teu kabur tong sok ngerasa dirina hafal kabehan hafal Al-Quran aing ge hafal sebab aing ningali baturan daen seutik aing mikir siap nyawana naon aing mau apa aing mau poe ke masjid sia saha mere nyawa aing maneh saha mamatahan aing anjing di hati itu pun di hati tidak dilontarkan jang dieu ka hina aneh teruskan we nyen ieu nyen video so aing keur ke agama masuk ke mulai juga aing biar bisa serius hati nangis hati serius kain teh Gusti nilila pengadilan teh pembura arti teh siang ngerti aing teh kan dapat Al-Quran teh kan teu sakitik 20 puluhan tahun aing ngaji banyak tuh Gusti ini hina teuing aing ada sedikit rasa
sombong di hatimu jang. Tong harap ku Gusti Allah diangkat derajat. Nyanyian video juga kayak kade lagu. Iya, enggak. Lain tuh percaya mah baik, kayak geus pae ngalaman. Percaya we ka Gusti. Mau. Ya. Tuh. Man kade umat mun aya nu mamatahan di handapeun urang. Dengikeun mah. Iya pasti. Lah merasa diri Paling benar. kurang merasa diri paling rajin ibadah, hafal Quran jeung hadis. Setan ngajerumuskeun